Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Akhin Al-Karim Ustaz Nang Irfan, serta seluruh pengurus yang lainnya, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas yang hadir pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari keburukan-keburukan, dan semoga hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, bisa memaksimalkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita pada pagi hari ini akan meneruskan tentang Al-Bab Ats-Tsani, bab yang kedua min Kitabis Shalah, dari kitab salat, yaitu tentang salat-salat yang disunnahkan. Dan kita kemarin sudah membahas tentang masalah salat witir. Tadi malam witir enggak? Jangan sampai ilmu itu dibahas saja, percuma. Paham dalilnya, paham khilaf ulama di dalamnya, tetap enggak mau witir. Jadi yang penting itu amalnya. Jadi berharap ketika kita mempelajarinya lebih dalam, amal tersebut akan semakin lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita pada pagi hari ini akan meneruskan di bab yang kedua, yaitu tentang rakaatail fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Rushdi rahimahullahu taala, wattafaqu, dan para ulama sepakat, ala anna raka'atail fajri, bahwa sesungguhnya 2 rakaat fajar, artinya 2 rakaat qobliyah subuh, sunnatun, adalah hukumnya sunnah, limu'ahadatihi, karena hal itu sering dilakukan, mu'ahadah, bahkan terus menerus dilakukan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, ala fi'liha, atas melaksanakannya, akstar, lebih banyak, minhu ala sa'irin nawafil, dari semua salat-salat sunnah yang ada. Jadi qobliyah subuh termasuk salat sunnah yang sering dilakukan Nabi daripada salat sunnah yang lainnya. Walitarghibihi fiha, dan karena ada motivasi besar di dalam salat 2 rakaat qobliyah subuh ini. Wali annahu qadaha ba'da tulu'i syamsi hina nama anis shalah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tertidur, dalam pulang-pulang perang tertidur, kemudian beliau bangun itu matahari sudah tinggi, beliau Nabi Muhammad SAW tetap mengqadanya atau tetap melaksanakannya. Jadi Bapak kalau
kesiangan, ya, malamnya habis safar atau malamnya habis pergi, kemudian bangun-bangun itu jam 7 pagi. Maka tetap ada sunnah azan, tetap ada sunnah iqamah, tetap ada sunnah qobliyah subuh. Pak, enggak langsung diambil yang wajibnya saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kesiangan beliau juga melaksanakan sholat qobliyah subuh. Wakhtalafu fi dzalika fi masail, tetapi ada khilaf di dalam qobliyah subuh. Ihdahuma fil mustahabbi minal qiraati fihima, tentang bacaan apa yang sunnah dibaca ketika kita sholat qobliyah subuh. Pak, tadi sholat qobliyah subuh, habis baca Fatihah baca apa? Al-Kafirun, Alam Nashrah, nggak ada baca Al-Baqarah tadi. Nih, lihat nih khilafnya ulama di sini. Fa inda Malikin, menurut Imam Malik, al-mustahabbu yang disunnahkan dalam qobliyah subuh an yaqra'a fiha bi ummil Qur'ani faqat. Bacaan yang disunnahkan hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Berarti setelah Fatihah langsung ruku. Ini menurut Imam Malik. Paham ya? Wa qala Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan la ba'sa, enggak apa-apa, ditambah enggak apa-apa, tapi an yaqra'a fihi ma bi ummil Qur'ani ma'a suratin qasiratin. Enggak apa-apa ditambah dengan surat, tapi suratnya yang pendek. Paham? Surat yang pendek itu apa? Al-Kautsar, Al-Asr, surat-surat pendek. Ya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah la tauqifa fihi ma fil qiraati yustahabbu. Tidak ada penjelasan tentang surat apa yang harus dibaca pada qobliyah subuh. Kenapa khilaf ini ada? Ini saya jelaskan nih Pak, biar paham. Kenapa khilaf ini ada? Kenapa Imam Malik sampai bicara yang dibaca hanya surat Fatihah saja? Bapak lihat nih. Imam Syafi'i yang mengatakan nggak apa-apa ditambah ayat, tapi ayatnya yang pendek saja. Kenapa? Wasababu fi ikhtilafihim ikhtilafu qiraatihi alaihi salatu wassalam fi hadhihi shalah. Wa dzalika annahu ruwiya anhu anis salatu wassalam annahu kana. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah yukhaffifu rak'atail fajri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meringankan salatnya, itu yukhaffif, meringankan salatnya pada 2 rakaat salat qobliyah subuh ala ma rawathu Aisyah, seperti yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Qalat, Ummul Mukminin Aisyah itu sampai mengomentari salat qobliyahnya Nabi dengan mengatakan hatta anni aqulu aqra'u bi ummil Qur'ani amla. Seolah-olah saking cepatnya sholat qobliyahnya subuhnya Nabi Muhammad, aku tuh menyangka Rasulullah tuh baca surat Fatihah atau enggak ya gitu. Jadi Pak, sholat itu enggak semuanya lama Pak. Paham ya? Sholat itu enggak semuanya kita bikin lama. Ada sholat yang kita bikin takhfif, kita ringankan.
Bapak enggak, saking khusyuknya. Salat qobliyah subuh sama subuhnya panjang qobliyah subuhnya. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Datang ke masjid, dia lihat, 15 menit antara subuh dengan masuk salat subuh dengan qomat, dengan iqomahnya itu 15 menit. Berarti aku harus 15 menit salat qobliyah subuh. Subuhnya cukup 5 menit. Gimana? Sunnahnya qobliyah subuh itu yukhaffif, ringan dalam bacaannya, ringan dalam rukun-rukunnya. Sujudnya biasa saja, rukuknya biasa saja. Karena memang tidak semua salat itu harus dipanjangkan dalam rukun-rukunnya. Pahami ini dengan baik. Ya. Lalu mungkin pertanyaannya Bapak, kenapa salat yang berhubungan dengan qobliyah ba'diyah, salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, itu sebenarnya kalau kita lihat riwayatnya, itu sebenarnya takhfif semua, ringan semuanya. Kenapa? Agar jangan sampai salat antara salat rawatib dengan salat wajibnya itu lebih panjang salat rawatibnya. Paham ya? Gitu loh. Ini banyak orang yang nggak tahu urusan kayak gini. Ya, banyak orang yang nggak paham urusan ini. Makanya dalam masalah qobliyah subuh, Nabi Muhammad SAW yukhaffifu, meringankan. Jadi nggak terlalu lama salatnya, agak dipercepat salatnya. Ya. Nah, ini ada riwayat bacaannya. Wa zahiru hadza annahu kana yaqra'u fihi ma bi ummil qur'ani faqat. Jadi kalau kita lihat zahirnya hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, itu salatnya Nabi ketika qobliyah subuh itu hanya surat Fatihah saja yang dibaca. Ketika melihat zahirnya. Tapi ada satu riwayat, wa ruwiya anhu an tariqi Abi Hurairah, kharrajaha Abu Daud. Ada riwayat dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, annahu kana yaqra'u fihi ma bi qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafir. Jadi rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun setelah surat Fatihah ya. Rakaat yang kedua adalah membaca surat Al-Ikhlas. Paham ya? Berarti tidak terlalu panjang. Ya. Ini tentang bacaannya. Makanya ada khilaf nanti tentang masalah ininya, tentang masalah bacaannya ini. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ya nggak ada tuntunan bacaannya harus apa, karena Imam Abu Hanifah pakai dalil faqra'u ma tayassara minhu, bacalah ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau saumpama Bapak tetap mau Al-Baqarah sama mama ya, Ustaz, saya sholat kalau nggak lama itu nggak enak Ustaz. Berarti Bapak memilih pendapat dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak memberikan tahdid ya, batasan suratnya itu harus pendek, harus panjang. Tetapi kalau kita lihat mazhab dari jumhur dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Maliki, salat qobliyah subuh itu ditakhfif atau diringankan. Kemudian khilaf yang kedua, fi sifatil qiraah al-mustahab fihima. Fadhahaba Malikun wa Syafi'i waqtu inna mustafima huwa al-jahru. Ini yang mungkin Bapak jarang sekali melaksanakan, bahwa qiraah bacaan dalam salat qobliyah subuh itu menurut madhabnya Imam Malik dan juga madhabnya Imam Syafi'i
Bahkan mayoritas ulama itu dibaca jahar. Tadi qobliyah subuhnya sir apa jahar? Rata-rata orang membacanya sir. Ya, tetapi sunnahnya menurut mayoritas ulama itu dibaca jahar. Ada ustadz yang mengatakan sir, ada. Wa khayyara qaumun fi dzalika bainal israri wal jahr. Ada pendapat yang mengatakan boleh membaca antara jahar dan juga sir. Jadi jangan sir-sir banget. Ya. Ini pendapat yang kedua. Kenapa kok sampai ada ulama yang mengatakan jahar itu lebih baik? Karena Ummul Mukminin Aisyah sampai tahu surat apa yang dibaca. Abi Hurairah radhiyallahu anhu bisa meriwayatkan sampai surat apa yang dibaca oleh Nabi ketika itu. Ini menunjukkan bahwa surat tersebut dibaca dalam keadaan keras. Seumpama dibaca dalam keadaan sir, maka tidak ada riwayat tentang surat apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini alasan yang mengatakan apa? Jahar. Ini. Oh, salah. Yang dari Ummul Mukminin Aisyah itu kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kayak seolah-olah itu tidak membaca Fatihah, berarti sir. Kalau kita mengikuti madhabnya Ummul Mukminin Aisyah. Tapi kalau kita madhabnya Imam Abu Hurairah yang mengatakan ada riwayat membaca setelah Fatihah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, maka dia adalah jahar, gitu ya. Ya, boleh jahar, boleh sir. Tapi kalau Bapak di rumah lebih baik apa? Jahar. Tapi kalau di masjid ya jangan jahar. Ya gimana kalau jahar semua, Pak? Saingan dong. Ya. Tapi memang ada khilaf dalam masalah hal itu. Terus mungkin Bapak bertanya, Ustadz, kenapa ada khilaf orang sholat qobliyah subuh itu mayoritas ulama mengatakan jahar, bukan mengatakan sir, karena memang sebenarnya dua qobliyah sholat subuh dilakukan di mana? Di rumah, paham ya? Sebenarnya itu dua qobliyah sholat subuh itu dilakukannya di rumah. Makanya kita bisa menjaharkan. Dan memang sunnahnya menurut mayoritas ulama itu jahar. Gitu. Ya, kenapa sampai timbul seperti itu? Nah, makanya ketika kita nanti sudah sholat qobliyahnya itu di masjid, seperti yang kita lakukan sekarang, repot Pak. Rumah saya rorotan Pak. Harus qobliyah subuh di rumah. Kemudian baru berangkat ke sini. Repot juga. Bapak juga ada rumahnya yang agak jauh dari masjid. Ya. Tetapi kalau Bapak memang pengen tahu sejarahnya kenapa sholat qobliyah subuh itu dibaca jahar, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat rawatibnya itu ada di rumah. Ya, paham ini? Makanya karena memang lebih utamanya sholat sunnah itu dilakukan di rumah, gitu. Kemudian khilaf yang ketiga. Jadi yang pertama tadi masalah apa? Qiraah. Bacaan salat qobliyah. Ya, ini khilaf. Menurut Imam Malik hanya Ummul Quran faqat, Fatihah saja. Kalau Imam Syafi'i ditambah dengan surah qasirah, surat yang pendek, ya. Kalau Imam Abu Hanifah enggak ada batasan seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah sir atau jahar.
pelan atau keras dalam membaca ini? Jumhur, mayoritas ulama mengatakan apa? Jahar. Ya. Kemudian muqabilu jumhur, pendapat yang kedua mengatakan apa? Sir. Tapi kita tahu yang jumhur itu yang mengatakan malah qiraah qabliyah subuh itu keras. Kemudian yang ketiga, nah ini penting nih. Ini penting. Bapak masuk ke masjid, kemudian langsung sholat qabliyah subuh, baru 1 rakaat qabliyah subuh udah tit tuh. Tit. Ya. Muazzinnya nggak mau tahu, salah sendiri telat. Akhirnya dia koma itu muazzin. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kalau bapak sholat qabliyah kemudian di komah, ada iqomah di situ, diteruskan apa dibatalkan, Pak? Nggak belajar perbandingan madhab kalau jawabannya gitu. Tapi selama ini bapak batalkan? Bapak batalkan selama ini? Kalau bapak ngomong harus dibatalkan, Ustaz, nggak belajar perbandingan madhab. Kalau orang belajar perbandingan madhab, jawabannya apa? Ngomong terus saja juga nggak belajar perbandingan madhab. Jawabannya apa? Khilaf. Ada perbedaan ulama. Gitu loh. Jawabnya salah terus nih kalau ditanya nih. Baik. Mana ini? Wasali satu dan yang ketiga, khilaf yang ketiga, fil ladzi lam yusalli rak'atayil fajri wa adrakal imama fis shalah au dakhala al masjid li yusalliha fa uqimatis shalah. Faqala Malikun idza kana qad dakhala al masjid fa uqimatis shalah falyadkhul ma'al imami fis salati wa la yarka'ha fil masjid wal imamu yusalli al fardha. Perhatikan ya. Orang yang belum sholat qabliyah subuh, dia masuk masjid, imamnya sudah sholat. Kasus pertama. Bapak masuk masjid, imamnya sudah sholat, tapi bapak belum qabliyah subuh. Menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maka dia harus ikut sholat imam dengan tidak melaksanakan qabliyah subuh. Wa in kana lam yadkhul fil masjid, tetapi kalau bapak belum masuk ke masjid, ini pahami. Bapak mungkin masih di pintu depan situ, belum masuk ke dalam area masjid. Ya, imamnya sudah sholat, tapi baru mulai imamnya sholatnya. Ya, Ustaz Nang Irfan bacanya panjang, kira-kira gitu. Wah, aku kalau qabliyah subuh masih cukup. Ini gimana? Perhatikan nih. Wa in kana lam yadkhul fil masjid fa illam yakhaf an yufawwitahu al imamu bi raq'atin falyarka'ha kharijal masjid. Ini pendapat Imam Malik. Kalau dia tidak takut kehilangan 1 rakaat, dia kalau bapak sholat qabliyah subuh di depan pintu itu, bapak tidak kehilangan 1 rakaatnya imam, maka menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala tetap disunnahkan sholat 2 qabliyah subuh. Ini saking pentingnya loh Pak. Saking pentingnya. Sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala punya fatwa seperti itu. Ya, kharijal masjid tapi syaratnya di luar masjid. Jangan bapaknya ingin imam, udah telat, qabliyah subuhnya di belakang, dijahar lagi. Ya. Ingin imam itu. Itu paham ya?
Tetapi wa in khafa fawatar rakaah. Tetapi kalau dia takut ketinggalan satu rakaatnya imam, falyadkhul ma'al imam, maka hendaklah dia ikut sholat bersama imam. Tsumma yusalliha idza tala'atis syamsu, kemudian sholat 2 qobliyah subuh ini ketika matahari itu muncul. Jadi tetap ada sunnah di qadha. Ya, kan saya sudah pernah jelaskan sebelumnya ya, bahwa sunnah itu boleh diqadha ketika kita ini mudawamah, kita terus-menerus melaksanakannya. Kemudian sesekali kita ada uzur tidak melaksanakannya, maka boleh kita qadha. Tapi jangan jadi kebiasaan. Ini menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Tetapi Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat yang lain. Memang agak mirip pendapat Imam Abu Hanifah. Wa wafaqa Abu Hanifah Malikan fil farqi baina an yadkhulal masjid aw la yadkhuluhu. Wa khalafahu fil haddi fi dzalika faqala yarka'hu ma kharijal masjid ma dhanna annahu yudrika rak'atan minas subhi ma'al imam. Ya mirip-mirip lah pendapat Imam Abu Hanifah. Ini yang Imam Syafi'i yang beda banget. Wa qala asy-Syafi'i idza uqimatis salat al-maktubah fala yarka'huma aslan la dakhilal masjid wala kharijahu. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, enggak ada kesunahan salat 2 qobliyah subuh saat imam sudah melaksanakan salat. Enggak ada salat di keluar masjid dulu terus baru masuk ke masjid, itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tidak ada. Ya, makanya dalam masalah yang ketiga